Jakarta, 12 Februari tahun 2023. Namaku Shania Dwi Sugara. Usiaku 28 tahun. Dan sepanjang hidupku, aku selalu percaya satu hal. Ayahku adalah lelaki terbaik yang pernah aku kenal. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh sisa hujan malam. Dari lantai 20, gedung perusahaan kami Sugara Transport Group, aku memandangi jalan protokol yang mulai padat. Mobil-mobil bergerak seperti urat nadi kota. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Tertib, terencana, seperti hidupku sebagai anak tunggal. Aku tumbuh dalam kemewahan yang tidak pernah aku minta. Tapi ayah, Anton Sugara, tidak pernah membesarkanku sebagai anak manja. Sejak kecil, ia menanamkan satu nilai yang terus aku pegang sampai hari ini. Harta itu titipan Shania, tapi harga diri itu pilihan. Ayahku pria yang baik, terlalu baik, bahkan seorang duda yang setia pada kenangan ibu hingga bertahun-tahun lamanya. Dunia bisnis boleh keras, tapi hatinya polos saat menyangkut perasaan. Pagi itu, sekretaris ayah meneleponku, "Non Shania, Pak Anton sudah di ruang makan sejak tadi. Beliau minta non sarapan bersama." Aku tersenyum kecil. Rutinitas kami tak pernah berubah. Saat aku turun ke ruang makan rumah besar kami di kawasan Menteng, ayah sudah duduk rapi dengan kemeja putih favoritnya. Rambutnya mulai memutih, tapi wibawanya tak pernah pudar. "Pagi ayah," sapaku sambil mencium tangannya. "Pagi, anak ayah," jawabnya hangat. "Kamu kelihatan lelah, jangan terlalu memforsir diri." Aku tertawa kecil. "Perusahaan itu juga tanggung jawabku ya." Ayah mengangguk bangga. Segalanya terasa sempurna pagi itu. Terlalu sempurna. Sampai ayah berkata dengan nada yang ngentah, "Kenapa membuat dadaku mengencang? Shania, ayah ingin kenalkan kamu dengan seseorang." Aku berhenti mengaduk kopi. "Seseorang?" tanyaku pelan. "Iya," katanya sambil tersenyum. Senyum yang jarang kulihat sejak ibu pergi. "Namanya Santi. Dia baik, perhatian, dan membuat ayah merasa tidak sendirian lagi." Detik itu, aku tak langsung menjawab. Bukan karena aku menolak ayah bahagia, tapi instingku yang selama ini menyelamatkanku di dunia bisnis berteriak keras di dalam kepala. Aku memaksa tersenyum. Kalau ayah bahagia, aku ikut bahagia. Padahal dalam hati ada sesuatu yang tidak nyaman. Ayah melanjutkan dengan ringan, "Nanti akhir pekan, ayah ingin kamu makan malam bersama kami." Kami, satu kata itu terdengar sederhana. Tapi bagiku, itu seperti pintu yang pelan-pelan terbuka menuju sesuatu yang belum aku pahami dan akan mengubah hidupku selamanya. Aku belum tahu saat itu bahwa perkenalan ini bukan tentang cinta biasa. Ini adalah awal dari kehancuran yang hampir merenggut ayahku, perusahaanku, dan kepercayaanku pada manusia. Dan wanita bernama Santi itu akan menjadi mimpi buruk terpanjang dalam hidupku. Aku baru benar-benar memahami makna kalimat itu 2 hari kemudian. Jakarta, 14 Februari tahun 2023. Hari yang katanya tentang cinta. Ironis, karena justru di hari itulah hatiku mulai dipenuhi kecurigaan. Makan malam diadakan di sebuah restoran mahal di kawasan Senayan. Tempatnya elegan, lampu-lampu kuning redup, musik lembut, semuanya terlalu sempurna. Seperti panggung yang sudah disiapkan untuk sebuah sandiwara. Aku datang tepat waktu. Ayah sudah duduk lebih dulu. Dan di sampingnya, dia. Perempuan itu berdiri saat aku mendekat. Tingginya sedang, tubuhnya terawat. Wajahnya cantik, dengan riasan yang tidak berlebihan, tapi jelas sengaja dibuat untuk memikat. Gaun pastel yang dikenakannya menempel pas, memperlihatkan lekuk tubuhnya tanpa terlihat vulgar. "Tante Santi," katanya lembut sambil tersenyum. "Akhirnya kita bertemu. Kamu jauh lebih cantik dari cerita ayahmu." Aku menjabat tangannya. Tangannya
hangat, tapi genggamannya terlalu percaya diri untuk ukuran seseorang yang baru bertemu anak dari pria yang sedang ia dekati. "Terima kasih," jawabku singkat. Menahan diri agar tetap sopan, ayah terlihat sangat berbeda malam itu. Wajahnya lebih hidup, tawanya lebih ringan. Mata yang dulu selalu tegas dan penuh perhitungan kini memancarkan sesuatu yang jarang kulihat, ketergantungan emosional, dan itulah yang membuatku takut. Sepanjang makan malam, Tante Santi terus memainkan perannya dengan sempurna. Ia mendengarkan ayah dengan penuh perhatian, tertawa di waktu yang tepat, mengangguk dengan kagum setiap kali ayah bercerita tentang bisnis. Tapi matanya terlalu sering melirik ke arahku. Bukan lirikan kagum, melainkan lirikan menilai. Seolah-olah aku bukan anak, melainkan hambatan. "Ayah sering cerita tentang kamu. Katanya tiba-tiba, kamu perempuan hebat, mandiri, tegas. Ayah sangat bangga." Nada suaranya manis. Tapi entah kenapa, aku merasa sedang dipelajari. Ayah selalu membesarkan aku dengan disiplin. Jawabku tenang. Beliau tidak pernah main-main soal kepercayaan. Wajah Tante Santi tak berubah. Senyumnya tetap ada. Tapi matanya menyipit sesaat sangat cepat. Hampir tak terlihat. "Aku setuju," katanya. "Kepercayaan itu mahal. Apalagi di keluarga kaya." Kalimat itu terdengar biasa bagi ayah. Tapi bagiku itu seperti peringatan halus. Malam belum selesai ketika ayah berkata, "Oh iya Shania, Santi punya anak perempuan. Namanya Nadia. Usianya 18 tahun. Minggu depan mereka mungkin akan sering ke rumah." Dadaku mengencang. "Sering?" ulangku pelan. "Iya," kata ayah polos. "Biar lebih akrab. Kita kan keluarga." Satu kata yang diucapkan terlalu cepat, terlalu mudah. Aku tersenyum, tapi dalam hati alarm berbunyi kencang. Karena saat aku menatap Tante Santi sekali lagi, aku sadar satu hal. Wanita itu bukan hanya ingin mendampingi ayahku. Ia ingin menguasai dunianya. Dan aku adalah satu-satunya penghalang yang harus ia singkirkan perlahan. Licik, tanpa perlu membuat kegaduhan, aku baru menyadari betapa nyata ancaman itu ketika Nadia benar-benar menginjakan kaki di rumah kami. Jakarta, 20 Februari tahun 2023. Hari itu matahari bersinar terlalu cerah untuk sebuah firasat buruk. Dari balkon lantai 2, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti di halaman. Tante Santi turun lebih dulu, lalu seorang gadis remaja menyusul di belakangnya. Usianya 18 tahun, cantik, terawat, dan terlalu berani. Rambutnya panjang, wajahnya polos, tapi penuh percaya diri. Ia menatap rumah kami seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu, bukan mengagumi, melainkan sedang menilai-nilai. "Ayah," serunya manja begitu melihat Pak Anton keluar menyambut. Rumahnya besar sekali. Nada suaranya bukan kagum, lebih mirip takjub bercampur ambisi. Aku turun menyusul. Saat pandangan Nadia bertemu denganku, bibirnya melengkung membentuk senyum kecil yang aneh. Senyum yang tidak ramah, tapi juga tidak kasar. "Kak Shania ya," katanya. "Aku Nadia." "Aku tahu," jawabku tenang. "Ayah sudah cerita." "Oh?" Nadia memiringkan kepala. "Tentang aku yang mana?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Ayah tertawa kecil, menganggapnya bercanda. "Anak ini memang cerewet," katanya sambil mengusap kepala Nadia. Dan lagi-lagi hatiku terasa tidak nyaman. Sejak hari itu, rumah kami berubah. Nadia mulai sering berada di ruang kerja ayah, duduk santai di sofa kulit mahal, memainkan ponselnya, sambil sesekali bertanya tentang bisnis pertanyaan yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Ternyata ayah Kak Shania hebat banget ya.
katanya suatu sore. Perusahaannya besar, asetnya pasti banyak. Aku menatapnya tajam. Kenapa kamu tertarik dengan itu? Ia tersenyum polos. Cuma kagum. Tapi aku tahu, gadis itu tidak sekadar kagum. Ia mulai memanggil ayah dengan sebutan yang terlalu dekat. Mulai ikut menentukan menu makan. Mulai menyelipkan pendapat kecil yang terdengar manis, tapi perlahan menggeser kebiasaan lama, dan Tante Santi, ia selalu berada di belakang layar. Diam, mengamati, membiarkan anaknya bergerak lebih dulu. Sampai suatu malam, aku mendengar ayah berkata sesuatu yang membuat dadaku serasa diremas. "Shania," katanya pelan, di ruang keluarga. "Santi bilang, kamu terlalu keras sama Nadia." Aku menatapnya tak percaya. Aku hanya menjaga batas. Ya, ayah menghela napas. Kamu harus belajar lebih lembut. Mereka sekarang bagian dari hidup ayah. Bagian dari hidup ayah. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagiku itu seperti peringatan bahwa posisiku mulai digeser bukan dengan bentakan, bukan dengan konflik besar, melainkan dengan bisikan-bisikan kecil yang terus diulang. Malam itu, di kamarku sendiri, aku duduk lama di tepi tempat tidur. Aku sadar, satu hal yang pahit, ini bukan lagi soal ayah jatuh cinta. Ini adalah perang tanpa suara. Dan jika aku terlambat bergerak, aku bukan hanya akan kehilangan kendali atas rumah. Ini aku bisa kehilangan ayahku sepenuhnya. Aku tidak menyangka kehilangan itu akan mulai terasa secepat ini. Jakarta, 3 Maret tahun 2023. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang kerja ayah. Bukan dengan senyum hangat seperti biasanya, melainkan dengan wajah tegang yang jarang sekali ia tunjukkan padaku. "Duduk, Shania," katanya singkat. Nada suaranya membuat jantungku berdegup tidak karuan. Di atas meja kerjanya tergeletak sebuah map coklat. Ayah mendorongnya ke arahku pelan, seolah-olah benda itu memiliki bobot yang jauh lebih berat dari kertas biasa. "Ayah mendapat laporan ini semalam," katanya, "tentang kamu." Aku membuka map itu, dan dunia seolah berhenti berputar. Di dalamnya ada salinan email internal perusahaan. Isinya tentang perubahan jalur distribusi, keputusan sepihak, dan dugaan aku menyalahgunakan wewenang sebagai wakil direktur. Semua ditulis rapi, sistematis, dan sangat meyakinkan. Padahal, aku tidak pernah melakukan semua itu. "Ayah percaya aku kan?" tanyaku. Suaraku bergetar, meski aku berusaha tetap tenang. Ayah mengusap wajahnya lelah. "Ayah ingin percaya, tapi bukti ini." Dan ada beberapa staf yang menguatkan. Dadaku terasa sesak. "Staf yang mana?" tanyaku. Ayah terdiam sesaat. "Nadia yang pertama kali menyampaikan. Katanya, dia mendengar langsung kamu memberi instruksi." Nadia. Nama itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku tertawa kecil bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Ya, dia baru 18 tahun. Dia bahkan tidak punya akses ke sistem perusahaan. "Ayah tahu," jawabnya cepat. "Tapi dia bilang, mendengarnya saat kamu rapat." Dan Santi juga mengatakan, "Kamu terlihat sangat tertekan akhir-akhir ini." "Santi, sekarang aku mengerti. Ini bukan serangan kasar. Ini serangan yang dirancang rapi menggunakan kepercayaan ayah sebagai senjata." "Ayah," kataku pelan tapi tegas, "kalau aku ingin menjatuhkan perusahaan ini, aku tidak perlu memakai cara murahan seperti ini." Ayah menatapku lama, matanya berkabut oleh kebingungan dan mungkin kekecewaan. "Buktikan," katanya akhirnya. "Untuk sementara, ayah minta kamu tidak ikut mengambil keputusan strategis." Aku membeku. Itu bukan hukuman resmi, tapi itu adalah penyingkiran pertama. Saat aku keluar dari ruang kerja ayah, aku melihat Tante Santi duduk manis di ruang tamu. Nadia
ada di sampingnya, memainkan ponsel, lalu menatapku sambil tersenyum kecil. Senyum kemenangan. Tanpa berkata apapun, Tante Santi berdiri dan berkata lembut, "Shania, jangan tersinggung ya. Kami cuma khawatir sama ayah. Kamu kan terlalu ambisius." Aku menatapnya tajam. Ambisi dan tanggung jawab itu dua hal berbeda. Ia tertawa kecil. "Nanti juga kamu mengerti." Malam itu, aku sendirian di kamar, menatap langit-langit rumah yang sejak kecil ku panggil rumah sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa asing di tempat yang paling seharusnya aman. Dan aku sadar, ini bukan lagi soal perasaan. Ini tentang reputasi, kepercayaan, dan posisiku sebagai anak. Jika aku diam, mereka akan melangkah lebih jauh. Dan benar saja, aku baru sadar, mereka tidak pernah berniat berhenti. Jakarta, 6 Maret tahun 2023. Pagi itu, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan karena ambisi, tapi karena ada sesuatu yang harus aku pastikan. Kebenaran masih punya tempat di perusahaan ini. Namun, begitu aku melangkah masuk ke lantai direksi, suasananya berbeda. Beberapa karyawan yang biasanya menyapaku ramah, kini hanya menunduk singkat. Ada jarak, ada bisik-bisik yang sengaja dipelankan saat aku lewat. Rasanya seperti berjalan di ruangan yang tiba-tiba dipenuhi asap. Aku masih berdiri, tapi penglihatanku mulai kabur. Aku memanggil kepala divisi operasional ke ruanganku. "Pak Dimas," kataku tenang, "kenapa keputusan pengalihan rute kemarin tetap dijalankan?" Ia terlihat gugup. "Itu arahan Pak Anton?" "Non, arahan ayah," ulangku. "Iya," katanya supaya sementara mengikuti masukan dari pihak keluarga. Pihak keluarga. Aku tersenyum pahit. Aku tahu persis siapa yang dimaksud. Siang harinya, aku mendengar kabar yang membuat lututku hampir lemas. Beberapa rekan bisnis lama ayah mulai mempertanyakan stabilitas manajemen. Isunya beredar cepat. Aku disebut terlalu dominan, sulit dikendalikan, bahkan disebut tidak menghormati ayah sendiri. Fitnah itu tidak berisik, tapi mematikan. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku menemukan ayah di ruang keluarga, duduk bersama Tante Santi dan Nadia. Mereka tertawa kecil, seperti tak ada beban apapun di dunia ini. "Ya," kataku pelan, "kita perlu bicara." Tante Santi langsung menyela dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Kalau soal perusahaan, ayahmu capek, Shania. Jangan ditekan terus." Aku menahan napas. Ini bukan tekanan. Ini tanggung jawab. Ayah menatapku lama, lalu berkata lirih, "Santi cuma khawatir." "Nak," katanya, "kamu terlihat terlalu emosional akhir-akhir ini." Aku membeku. Emosional. Kata itu yang selama ini tidak pernah melekat padaku kini dipakai untuk melemahkanku di mata ayah sendiri. Nadia tersenyum kecil sambil berkata santai, "Kak Shania mungkin belum terbiasa berbagi." "Yah, kan dulu semua milik kakak." Kalimat itu sederhana, tapi menyakitkan. Aku berdiri, dadaku naik turun, menahan amarah yang mendidih. Yang aku jaga bukan milikku, tapi warisan. Dan ayah tahu itu. Ayah terdiam, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak membelaku. Malam itu, di kamar, aku duduk memandangi dokumen-dokumen lama perusahaan. Catatan ibu, catatan ayah, semua jerih payah yang dibangun puluhan tahun. Air mataku jatuh tanpa suara. Karena aku mulai sadar, mereka tidak hanya ingin menggeser posisiku. Mereka ingin membuat ayah percaya bahwa akulah masalahnya. Dan jika itu terjadi, aku bukan hanya kehilangan kepercayaan aku, akan kehilangan hakku untuk menyelamatkan ayah sendiri. Kehilangan itu datang keesokan paginya. Tanpa teriakan, tanpa drama besar, justru dengan cara yang paling menyakitkan. Jakarta, 8 Maret tahun 2023.
Aku kembali dipanggil ke ruang kerja ayah. Kali ini, pintunya tertutup rapat. Tirai jendela ditarik setengah, membuat ruangan terasa lebih sempit dari biasanya. Ayah tidak langsung mempersilahkanku duduk. "Shania," katanya pelan. Ayah sudah berpikir semalaman. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Aku berdiri tegak. "Tentang apa ya?" "Tentang perusahaan. Tentang kamu. Tentang kita." Aku menelan ludah. Ayah berjalan ke arah meja, mengambil sebuah map biru, lalu meletakkannya di depanku. Di sampulnya tertulis, "Restrukturisasi internal sementara, mulai minggu ini." Katanya, "Ayah ingin kamu mengambil cuti dari jabatan wakil direktur." Dunia seakan runtuh perlahan, bukan dengan suara keras, tapi dengan retakan panjang di dalam dadaku. "Cuti?" ulangku, lirih. "Atas dasar apa?" "Supaya suasana lebih tenang," jawabnya. "Ayah tidak ingin konflik keluarga mempengaruhi perusahaan." Aku tertawa kecil lagi-lagi, bukan karena lucu. "Jadi solusinya menyingkirkan aku?" Ayah menatapku. Ada rasa bersalah di matanya, tapi juga ada keraguan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Santi menyarankan ini," katanya jujur, "dan beberapa komisaris setuju." Santi, namanya kembali disebut sebagai alasan, sebagai pembenaran. Aku menggeleng pelan. "Ya, sejak kapan keputusan besar perusahaan diambil dari saran orang luar?" Ayah terdiam, lalu berkata pelan, menusuk tanpa sadar, "Sejak ayah merasa kamu terlalu dekat dengan kepentinganmu sendiri." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku anaknya. Aku yang dibesarkan untuk menjaga semua ini. Dan sekarang aku dianggap terlalu dekat dengan kepentinganku sendiri. Saat aku keluar dari ruangan itu, langkahku terasa asing di lorong kantor yang dulu terasa seperti rumah kedua. Beberapa karyawan menatapku dengan ekspresi campur aduk kasihan, bingung, bahkan lega. Di lobi, aku melihat Tante Santi berdiri sambil berbincang dengan seorang komisaris. Begitu melihatku, ia menghampiri dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat. "Shania," katanya lembut, "ini pasti berat, tapi percayalah, ini yang terbaik." Aku menatapnya lurus. "Terbaik untuk siapa?" Ia tidak menjawab, hanya tersenyum-senyum orang yang tahu langkahnya berhasil. Di rumah malam itu, aku mengurung diri di kamar. Semua terasa sunyi, tapi pikiranku ribut. Aku menatap foto lama bersama ayah dan ibu. 3 orang, utuh, percaya satu sama lain. Air mataku jatuh lagi. Bukan karena jabatanku, bukan karena uang, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, ayahku memilih mempercayai orang lain dibanding anaknya sendiri. Dan disitulah aku sadar, jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku tidak hanya akan kehilangan posisi aku, akan kehilangan ayahku sepenuhnya, tanpa sempat menyelamatkannya. Malam itu adalah malam terakhir aku menangis tanpa rencana Jakarta. 9 Maret tahun 2023. Aku bangun pagi dengan mata sembab, tapi pikiranku jernih. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa lemah, aku merasa waspada. Dan bagi orang sepertiku, waspada berarti siap bertindak. Aku duduk di meja kerja kamarku, membuka laptop, dan mulai mengakses data lama. Akses yang masih kumiliki, laporan keuangan, riwayat email, catatan, rapat. Semua yang pernah kuarsipkan dengan rapi selama bertahun-tahun. Jika mereka bermain rapi, aku harus lebih rapi. Satu nama mulai sering muncul di catatan internal, yang belakangan diubah, vendor baru, konsultan eksternal, rekening perantara. Polanya halus, tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat alisku terangkat. Sore harinya, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak aku duga. "Non Shania, saya tidak berani bicara di kantor, tapi ada hal yang Non perlu tahu." Itu dari Pak Dimas. Kami bertemu diam-diam,
di sebuah kafe kecil di daerah Cikini, tempat yang tidak biasa kami datangi. Ia terlihat gugup, terus menoleh ke kiri dan kanan. Sejak non cuti, katanya pelan, ada beberapa keputusan aneh. Semua selalu atas nama Pak Anton. Tapi, gaya bahasanya berbeda. Berbeda bagaimana? Tanyaku. Seperti bukan beliau yang menyusun. Dadaku menghangat. Bukan lega tapi keyakinan. Pak Dimas menunduk. Maaf Non, kami takut, tapi saya tahu Non tidak mungkin merusak perusahaan sendiri. Aku mengangguk. Aku tidak akan menyeret siapapun. Aku hanya ingin kebenaran. Malamnya, di rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang makan. Ayah, Tante Santi, dan Nadia sedang makan bersama. Aku berdiri di tangga. Tak terlihat. Nadia tertawa kecil. Ya, kalau Kak Shania lama cutinya, aku bisa bantu-bantu kan? Lumayan belajar bisnis. Ayah tersenyum. Pelan-pelan saja. Kamu masih muda. Tante Santi menimpali lembut. Yang penting sekarang, ayah tenang. Tidak perlu ada tekanan. Tenang. Mereka menyebutnya ketenangan. Tapi aku melihatnya sebagai pengambil alihan perlahan. Aku kembali ke kamar tanpa menyapa. Bukan karena takut tapi karena aku tidak ingin mereka tahu aku sudah berhenti bereaksi. Di depan cermin, aku menatap diriku sendiri. Perempuan 28 tahun, anak, tunggal, pewaris sah. Dan kini, tersingkir, aku tidak akan melawan dengan emosi. Bisikku pelan, aku akan melawan dengan bukti. Malam itu, aku menetapkan satu tujuan yang tidak bisa ditawar. Aku harus membuka mata ayah meski itu berarti aku harus menghancurkan kebohongan yang ia percayai. Dan mungkin melukai perasaannya sendiri. Dan sejak detik itu, ini bukan lagi cerita tentang anak yang tersingkir. Ini adalah cerita tentang perempuan yang bersiap merebut kembali segalanya. Dan setiap perebutan selalu dimulai dari satu celah kecil yang luput dari perhatian. Jakarta, 11 Maret tahun 2023. Aku menghabiskan 2 hari penuh mengurung diri di kamar. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk mengurai jejak. Setiap angka yang tak masuk akal, setiap keputusan yang terasa janggal, aku tandai dengan teliti. Sampai akhirnya, aku menemukannya. Sebuah nama perusahaan, konsultan kecil yang baru muncul 3 bulan terakhir. Tidak terkenal, tidak pernah bekerja sama dengan Sugara Transport Group sebelumnya. Tapi, entah bagaimana, perusahaan itu kini terlibat dalam beberapa keputusan strategis penting. Aku memperbesar layar laptop, alamatnya, kawasan yang sama dengan tempat tinggal Tante Santi. Dadaku berdegup kencang. Aku menghubungi seorang kenalan lama bukan dari lingkaran ayah, bukan dari komisaris. Seseorang yang dulu pernah membantuku saat audit internal bertahun-tahun lalu. Perusahaan ini, siapa pemilik aslinya? Tanyaku tanpa basa-basi. Butuh waktu, hampir 1 jam penuh, menunggu balasan. Dan saat pesan itu akhirnya masuk, tanganku gemetar. Secara resmi, atas nama pihak ketiga. Tapi ada aliran dana rutin dari rekening pribadi bernama Santi W. Santi. Nama itu kini bukan lagi firasat. Ia jejak. Aku menutup laptop perlahan. Napasku terasa pendek. Bukan karena takut tapi karena aku tahu. Begitu aku melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Sore itu, aku turun ke ruang tamu. Ayah sedang duduk membaca koran. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ya, kataku lembut. Ayah kelihatan capek. Ia tersenyum tipis. Sedikit, banyak urusan. Aku ingin mengatakan semuanya. Ingin langsung membuka mata ayah. Tapi aku menahan diri. Belum. Aku butuh lebih dari dugaan. Dari dapur, suara tawa Tante Santi terdengar. Ia muncul, membawa minuman, lalu meletakkannya di meja dengan sikap penuh perhatian. Kamu jarang keluar kamar, katanya seolah khawatir.
Jangan dipendam sendiri. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai wanita ayahku. Aku melihatnya sebagai lawan. Aku baik-baik saja. Jawabku datar. Matanya menyipit sesaat. Sangat cepat. Lalu senyumnya kembali. Malamnya, aku menerima pesan lain dari Pak Dimas. Non, mohon hati-hati, sejak kemarin ada permintaan data lama. Katanya, atas izin Ibu Santi. Aku memejamkan mata. Jadi benar, ia tidak hanya menyusun rencana, ia sedang membersihkan jejak. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip seperti rahasia yang belum terbongkar. Kalau aku lambat, bisikku pelan, aku akan kalah. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa bukan hanya posisiku yang terancam, tapi masa depan ayahku sendiri sedang dipertaruhkan. Karena itu, aku melakukan satu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku mendekati mereka. Jakarta, 13 Maret tahun 2023. Pagi itu, aku turun ke ruang makan dengan sikap setenang mungkin. Tante Santi dan Nadia sudah duduk di sana. Ayah belum muncul. Aku mau keluar sebentar siang ini, kataku santai sambil menuang teh. Mungkin belanja atau sekadar cari udara. Nadia langsung mengangkat wajahnya. Sendiri? Tanyanya cepat. Aku menoleh dan tersenyum tipis. Kalau kamu mau ikut, silakan. Mata Nadia berbinar. Terlalu cepat. Serius, aku bosan di rumah. Tante Santi melirik kami berdua. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Jangan merepotkan Kak Shania, katanya manis. Tidak apa-apa, jawabku. Aku juga ingin mengenal Nadia lebih dekat. Kalimat itu bukan basa-basi, itu tantangan halus. Kami pergi berdua ke sebuah pusat perbelanjaan di daerah Sudirman. Sepanjang perjalanan, Nadia berbicara tanpa henti tentang gaya hidup, tentang keinginannya, tentang bagaimana hidup seharusnya. Aku dari kecil lihat mama susah, katanya sambil menatap etalase butik mahal. Jadi aku tahu, rasanya pengen hidup enak. Aku mengangguk pelan. Semua orang ingin hidup layak. Iya? Ia tersenyum miring. Tapi tidak semua orang dapat kesempatan seperti ayahmu. Dadaku mengeras, kesempatan datang bersama tanggung jawab. Jawabku tenang. Nadia tertawa kecil. Kaki, Shania idealis. Kami duduk di sebuah kafe. Saat itulah ia mencondongkan tubuh dan berkata pelan. Kakak sebenarnya takut ya? Takut apa? Tanyaku. Takut kehilangan segalanya? Jawabnya cepat. Takut ayah lebih percaya mama daripada kakak. Aku menatapnya lurus. Dan di detik itu, aku tahu gadis 18 tahun ini bukan sekadar ikut-ikutan. Kamu terlalu muda untuk bicara soal itu, kataku. Ia tersenyum tanpa rasa bersalah. Justru karena muda, aku cepat belajar. Kalimat itu dingin, terlalu dewasa, dan membuatku sadar satu hal yang mengerikan. Nadia tidak dimanfaatkan oleh ibunya, ia justru ikut bermain. Sore harinya, saat kami pulang, aku mendengar ayah berbicara di ruang kerja. Suaranya terdengar berat. Transfer itu jangan ditunda, katanya kepada seseorang di telepon. Ikuti saja, saran Santi. Aku berhenti melangkah. Dadaku bergetar, karena aku tahu keputusan-keputusan itu bukan sekadar angka. Itu adalah langkah-langkah yang bisa mengikat ayahku lebih dalam ke dalam kendali mereka. Dan malam itu, di kamarku, aku menuliskan satu kalimat besar di buku catatanku. Aku tidak bisa hanya mengumpulkan bukti, aku harus memilih waktu yang tepat. Semuanya akan berbalik menghancurkanku. Karena mendekati musuh berarti satu hal. Aku kini ikut berada di dalam jangkauan mereka, dan aku merasakannya keesokan harinya. Jakarta, 16 Maret tahun 2023. Pagi itu, ponselku bergetar tanpa henti. Pesan demi pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Non Shania,
Ini penting. Saya tidak bisa lama. Tolong, baca sekarang. Aku menutup pintu kamar, duduk di tepi ranjang, lalu membuka pesan terakhir. Sebuah dokumen dikirimkan, rekening, tanggal 20 nominal, dan satu rangkaian transfer yang membuat napasku tercekat. Uang perusahaan mengalir perlahan masuk ke rekening perantara. Lalu berakhir di satu nama yang sudah terlalu kukenal. Santi W. Tanganku gemetar. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukan lagi firasat. Ini bukti. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Dalam kepalaku hanya ada satu wajah ayah. Aku ingin langsung berlari ke ruangannya, menunjukkan semuanya, menghentikan semua ini sebelum terlambat. Tapi ada satu hal yang membuat langkahku tertahan. Ayah sedang berada di titik paling rapuh. Beberapa jam kemudian, aku mendengar kabar dari sekretaris lama ayah. Suaranya bergetar saat meneleponku. "Non, Pak Anton baru saja menandatangani kerjasama lanjutan." Atas saran Bu Santi, dadaku seperti ditarik ke bawah. Kerjasama itu aku tahu persis adalah kontrak jangka panjang. Sekali ditandatangani, ayah akan terikat secara hukum dan emosional. Aku turun ke ruang kerja ayah dengan langkah cepat. Di sana, sudah ada Tante Santi dan Nadia. Mereka berdiri di sisi ayah, terlalu dekat, terlalu akrab. "Iya," kataku, berusaha setenang mungkin. "Aku perlu bicara sekarang." Tante Santi langsung menyela. "Shania, ayahmu baru saja menyelesaikan hal penting. Jangan mengganggu." Aku menatap ayah. Ini tentang perusahaan dan tentang ayah. Ayah menghela napas. "Tidak sekarang, Nak. Ayah lelah." Kalimat itu menghancurkanku karena untuk pertama kalinya aku sadar kebenaran yang datang terlalu cepat bisa dianggap sebagai serangan. Nadia tersenyum kecil, lalu berkata ringan tapi tajam. "Kak Shania kok kelihatannya panik ya? Kayak takut kehilangan sesuatu." Aku menatapnya dingin. Takut kehilangan ayah itu bukan kepanikan. Itu kepedulian. Tante Santi mendekat satu langkah. Suaranya lembut, tapi matanya dingin. Kadang kepedulian berlebihan justru melukai Shania. Aku mundur selangkah. Malam itu, di kamar, aku menatap dokumen di layar laptop. Bukti yang cukup untuk mengguncang segalanya. Tapi juga cukup untuk membuat ayah merasa dikhianati oleh anaknya sendiri jika aku salah melangkah. Air mataku jatuh pelan. Karena aku akhirnya mengerti. Pilihanku kini hanya dua: diam dan melihat ayah semakin tenggelam. Atau bicara dan berisiko menghancurkan hatinya. Dan apapun yang kupilih, tidak akan ada yang kembali seperti semula. Aku memilih untuk bicara. Dan keputusan itu menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Jakarta, 18 Maret tahun 2023. Pagi itu, aku menunggu ayah di ruang kerja rumah. Tidak ada Tante Santi. Tidak ada Nadia. Hanya aku dan ayah seperti dulu. Sebelum semuanya tercemar oleh bisikan dan kepentingan, ayah masuk dengan wajah letih. Ia tampak lebih tua dari biasanya. "Ada apa, Shania?" tanyanya datar. Aku berdiri, tanganku gemetar, tapi suaraku kugenggam sekuat mungkin. "Ya, aku tidak akan lama, tapi ayah harus melihat ini." Aku menyerahkan tablet berisi dokumen yang selama ini kusimpan. Aliran, dana, nama perusahaan, perantara, tanggal-tanggal yang saling terhubung rapi. Ayah menatap layar itu lama, terlalu lama. Lalu ia meletakkan tablet itu di meja dengan gerakan pelan. "Kamu menyelidiki Santi?" tanyanya. Nada suaranya bukan terkejut, melainkan terluka. "Aku melindungi ayah," jawabku cepat. "Dan perusahaan." Ayah menggeleng pelan. "Tidak! Shania, kamu mencurigai orang yang ayah percaya." Dadaku seperti diremas. "Ya, ini bukan perasaan. Ini data. Ini cukup."
Potongnya, tiba-tiba, suaranya meninggi. Ayah tidak pernah mengajarimu untuk menginjak perasaan orang demi ambisi. Aku terdiam. Ambisi. Lagi-lagi kata itu. Ayah pikir aku melakukan ini demi jabatan, tanyaku lirih. Ayah menatapku, matanya berkaca-kaca. Sejak ibumu pergi, ayah sendirian. Santi ada di saat ayah rapuh. Dan sekarang, kamu datang membawa tuduhan? Aku menggeleng. Air mataku jatuh. Ya, justru karena ayah rapuh, ayah tidak melihat dengan jernih. Kalimat itu menjadi kesalahan terbesarku. Wajah ayah mengeras, keluar, katanya pendek. Ayah butuh waktu. Jangan campuri urusan ini lagi. Aku terpaku. Ya. Keluar, Shania. Aku melangkah mundur. Kakiku terasa berat. Dadaku sakit. Bukan karena dimarahi tapi karena aku gagal saat aku keluar dari ruangan itu. Aku berpapasan dengan Tante Santi. Ia berdiri di lorong. Seolah sudah tahu semuanya. Kamu sudah bicara? Tanyanya lembut. Aku menatapnya tanpa menjawab. Ia mendekat, berbisik pelan. Kamu terlalu terburu-buru, Shania. Sekarang, ayahmu merasa dikhianati. Senyumnya tipis. Menang. Malam itu, ayah tidak memanggilku. Tidak makan malam bersamaku. Pintu kamarnya tertutup rapat. Aku duduk sendirian di kamar, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Karena aku baru menyadari satu hal yang menyakitkan. Kebenaran tidak selalu menyelamatkan. Kadang, ia justru menghancurkan kepercayaan yang tersisa. Dan kini, aku tidak hanya melawan Tante Santi dan Nadia. Aku juga harus menghadapi tembok besar bernama ayahku sendiri. Tembok itu berdiri kokoh keesokan harinya. Jakarta, 19 Maret tahun 2023. Aku bangun dengan perasaan asing. Rumah ini terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, sunyi yang menolak kehadiranku. Tidak ada sapaan pagi dari ayah. Tidak ada suara langkahnya di lorong. Yang ada justru suara tawa kecil dari ruang makan. Aku turun perlahan. Ayah duduk di ujung meja. Tante Santi di sampingnya, Nadia tepat di seberang. Mereka tampak seperti keluarga yang utuh tanpa aku. Ayah, sapaku pelan. Ayah menoleh sekilas. Pagi, hanya satu kata. Dingin, jauh. Aku duduk, tapi rasanya seperti duduk di kursi yang bukan lagi milikku. Tante Santi menyodorkan map tipis ke arah ayah. Ini sudah aku rapikan, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi. Ayah membuka map itu. Aku melihat judulnya sekilas. Evaluasi internal dan risiko kepemimpinan. Dadaku menegang. Ayah sudah memutuskan, katanya, tanpa menatapku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi ikut rapat apapun. Fokus saja, istirahat, istirahat. Kata yang terdengar lembut, tapi artinya jelas. Aku disingkirkan sepenuhnya. Ayah benar-benar percaya mereka, tanyaku, lirih. Setelah semua yang aku tunjukkan, ayah menghela napas panjang. Yang ayah percaya adalah ketenangan. Dan saat ini, kamu membawa terlalu banyak kegaduhan. Aku menunduk. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari kemarahan. Nadia tersenyum tipis. Kak Shania memang keras ya. Mungkin capek juga. Selalu merasa paling benar. Aku menatapnya. Kamu seharusnya tidak ikut campur urusan ini. Ia mengangkat bahu. Rumah ini juga rumah kami sekarang. Kalimat itu membuat dadaku terasa kosong. Siang harinya, aku mendapat pesan dari sekretaris perusahaan. Non, akun akses. Non, sudah dinonaktifkan. Maaf, tanganku gemetar. Mereka tidak hanya memutus suaraku. Mereka menghapus keberadaanku. Sore itu aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar ayah. Lama. Tidak ada jawaban. Saat pintu akhirnya terbuka, ayah berdiri dengan wajah lelah. Ayah butuh jarak. Shania, katanya, tolong, hormati itu. Ayah, kataku dengan suara hampir pecah. Kalau suatu hari nanti,
Ayah sadar aku benar. Apakah masih ada tempat untukku? Ayah terdiam, lalu berkata pelan. Kita lihat nanti. Pintu tertutup. Aku berdiri di depan pintu itu, lama sekali. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan lagi anak di rumah ini, melainkan ancaman yang harus dijauhkan. Dan di kamar, aku menangis bukan karena marah. Aku menangis karena aku sadar, aku telah kehilangan segalanya, kepercayaan, suara, dan posisi. Sementara mereka berdiri semakin dekat dengan ayahku. Dan di titik itulah, aku hampir menyerah. Jakarta, 21 Maret tahun 2023. Pagi itu aku mengemasi barang-barangku. Tidak banyak. Beberapa baju, laptop, buku catatan, dan foto lama ibu yang selalu kusimpan di laci terdalam. Tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku kosong. Aku tidak diusir secara langsung, tapi aku tidak lagi diinginkan. Saat koperku tertutup, aku duduk di tepi ranjang dan menatap kamar yang sejak kecil menjadi tempatku tumbuh. Dinding-dinding ini menyimpan tawa, tangis, dan mimpi yang dulu terasa aman. Kini semuanya terasa selesai. Aku turun membawa koper. Di ruang tamu, Tante Santi sedang merapikan bunga di meja. Nadia duduk di sofa, menggulir ponselnya. Kak Shania mau kemana? Tanya Nadia tanpa menoleh. Aku berhenti. Pergi. Sebentar. Oh, katanya ringan. Semoga ketemu ketenangan. Aku menatap mereka berdua. Tidak ada rasa bersalah di wajah mereka. Tidak ada keraguan. Seolah-olah aku memang bagian yang harus disingkirkan. Aku melangkah menuju pintu. Dan tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu, suara ayah terdengar dari belakang. Shania, aku menoleh cepat. Ayah berdiri di ujung lorong. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Matanya sembab, seolah kurang tidur. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku menelan ludah, memberi ayah jarak. Seperti yang ayah minta. Ayah terdiam. Lama, lalu berkata lirih, ayah tidak menyuruhmu pergi, tapi ayah juga tidak memintaku tinggal. Jawabku jujur. Sunyi menyelimuti kami. Tante Santi berdiri tak jauh, memperhatikan dengan wajah tenang terlalu tenang. Ayah menghela napas panjang. Kalau kamu pergi sekarang, jangan membawa masalah ini keluar. Aku mengangguk pelan. Aku tidak pernah ingin mempermalukan ayah. Aku kembali melangkah. Namun sebelum aku benar-benar keluar, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Non Shania, saya minta maaf mengganggu. Ada sesuatu yang terjadi. Pak Anton hampir menandatangani dokumen baru tapi ada bagian yang janggal. Saya rasa, Non harus tahu pesan dari Pak Dimas. Aku menutup mata. Inilah momen itu, momen yang akan menentukan segalanya. Aku bisa pergi, sekarang menyelamatkan diriku sendiri, membiarkan ayah memilih jalannya. Atau aku bisa tetap tinggal, menghadapi tatapan benci, dianggap musuh, dan menanggung luka yang lebih dalam. Aku menoleh ke ayah. Ayah, kataku pelan tapi tegas. Kalau aku bertahan satu kali lagi, ayah mau dengar aku tanpa menyela? Ayah menatapku lama. Ada keraguan, ada kelelahan, ada sisa cinta yang belum sepenuhnya padam. Kita lihat nanti, katanya lagi. Jawaban yang sama. Jawaban yang menyakitkan. Aku menarik koperku, kembali ke sudut. Belum pergi, karena meski hatiku hampir hancur, aku tahu satu hal pasti. Jika aku pergi sekarang, ayahku benar-benar akan jatuh ke tangan orang yang salah. Dan jika aku harus hancur untuk mencegah itu, maka aku akan bertahan. Aku tidak tahu saat itu, bahwa keputusan bertahan justru akan menghancurkanku. Lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Jakarta, 23 Maret, tahun 2023. Siang itu, ayah memanggil rapat kecil di rumah. Bukan rapat resmi perusahaan, hanya pertemuan keluarga. Tapi aku tahu, keputusan yang diambil hari itu
akan menentukan segalanya. Di ruang tamu, ayah duduk di kursi utama. Tante Santi di sebelah kanannya. Nadia di dekat jendela, menyilangkan tangan dengan wajah penuh keyakinan. Aku berdiri di depan mereka, sendirian. "Shania," kata ayah pelan. Ayah ingin mengakhiri semua ketegangan ini. Dadaku berdegup keras. Aku juga. Ya, ayah mengangguk. Karena itu, ayah sudah memutuskan satu hal. Tante Santi menatapku dengan sorot mata yang tak lagi berusaha disembunyikan. Sorot kemenangan. Ayah akan memberikan kewenangan penuh pengelolaan keuangan sementara kepada Santi. Lanjut ayah, supaya ayah bisa fokus pada kesehatan dan ketenangan. Aku membeku. Ya, suaraku nyaris tak keluar. Itu terlalu berisiko. Cukup. Potong ayah lembut tapi tegas. Ayah tidak ingin mendengar perlawanan lagi. Aku menatap wajah ayah. Wajah yang dulu selalu yakin, kini tampak rapuh dan lelah. Dan disitulah aku sadar aku tidak sedang berhadapan dengan pengusaha besar. Aku sedang berhadapan dengan seorang pria tua yang takut sendirian. Air mataku jatuh. "Ayah," kataku, lirih. "Kalau ayah melakukan ini, ayah akan kehilangan segalanya." Ayah tersenyum lemah. Atau justru menemukan kedamaian. Tante Santi berdiri, mendekat, lalu berkata dengan nada lembut yang menusuk. "Shania, lepaskan saja. Tidak semua hal harus kamu kendalikan." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Lalu aku membuat pilihan terakhir, pilihan yang paling menyakitkan bagi seorang anak. "Baik," kataku, akhirnya. Aku mundur. Semua terdiam. "Aku akan benar-benar keluar dari urusan perusahaan," lanjutku. "Aku tidak akan ikut campur. Aku tidak akan menghalangi. Tapi ayah harus ingat satu hal." Aku menatap ayah lurus-lurus. "Aku melakukan ini bukan karena aku salah. Aku melakukan ini karena aku anak ayah." Ayah menunduk. Tangannya gemetar. Nadia tersenyum kecil. Tante Santi menarik napas lega. Dan saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, kakiku terasa sangat berat. Setiap langkah seperti mencabik harga diriku sendiri. Di kamarku, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan lagi tanpa suara. Bukan lagi tanpa suara. Bukan lagi tertahan. Karena semua yang kulakukan mengumpulkan bukti. Bertahan, melawan, gagal. Dan kini aku hanya punya satu hal tersisa. Waktu untuk berharap bahwa suatu hari ayah akan membuka mata tanpa harus kehilangan segalanya. Harapan itulah satu-satunya alasan aku masih bertahan bernapas dengan tenang setiap pagi. Jakarta, 2 April tahun 2023. Hari-hariku berubah drastis sejak aku benar-benar mundur. Tidak ada lagi rapat, tidak ada panggilan penting, tidak ada akses ke sistem perusahaan. Aku seperti bayangan di rumah sendiri ada, tapi tidak dianggap. Aku menghabiskan waktu di luar rumah. Perpustakaan, kafe kecil, kadang hanya duduk di taman. Memperhatikan orang-orang biasa yang hidup tanpa intrik, tanpa perebutan. Anehnya, justru saat aku diam, sesuatu mulai bergerak. Sore itu, Pak Dimas menemuiku lagi. Kali ini, wajahnya jauh lebih tegang dari biasanya. "Non," katanya pelan, "sejak Bu Santi pegang kewenangan penuh, banyak keputusan diambil terlalu cepat. Beberapa rekan lama mulai keberatan." "Keberatan bagaimana?" tanyaku. "Kontrak diubah sepihak, vendor lama dipinggirkan, dan ada satu audit internal yang ditunda tanpa alasan jelas." Dadaku berdebar. "Audit? Pak Dimas?" Kataku hati-hati. "Aku sudah mundur, aku tidak bisa ikut campur." Ia menatapku penuh arti. "Kami tidak minta non ikut campur. Kami hanya mulai melihat pola." Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumah, suasana berubah. Ayah terlihat lebih sering diam. Wajahnya pucat,
Matanya menyimpan lelah yang tidak biasa. Saat makan malam, Tante Santi bicara panjang tentang rencana ke depan, tentang efisiensi, tentang peluang baru, tentang orang-orang yang tidak sejalan. Ayah hanya mengangguk. Aku memperhatikan dari ujung meja, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di mata ayah yang belum pernah kulihat sebelumnya sejak semua ini dimulai. Keraguan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar ayah berbicara di telepon dengan suara meninggi sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Ayah tidak pernah menyetujui ini, katanya. Kenapa keputusan ini sudah berjalan? Aku berhenti di balik pintu. Suasana hening sesaat, lalu suara ayah terdengar lebih pelan, lebih berat. Baik, ayah akan cek sendiri. Telepon ditutup. Ayah keluar dari ruang kerja dan hampir bertabrakan denganku. Kami saling menatap. Lama, canggung, penuh jarak yang belum pulih. "Shania," katanya akhirnya, suaranya lirih. "Kamu belakangan ini terlihat tenang." Aku tersenyum kecil. Aku hanya belajar melepaskan. Ya, ayah mengangguk pelan. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan satu hal. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dan disitulah aku sadar tanpa aku melawan, tanpa aku berteriak, tanpa aku memaksa kebenaran, sedang bekerja dengan caranya sendiri. Pelan, tapi pasti. Aku melihat tanda-tanda itu semakin jelas dari raut wajah ayah setiap hari. Jakarta, the 10th of April 2023. Ayah kini lebih sering mengurung diri di ruang kerja. Bukan untuk rapat, bukan untuk telepon penting, melainkan untuk membaca dokumen, laporan, catatan yang dulu selalu ia percayakan padaku. Sore itu, aku lewat di depan ruang kerjanya dan mendengar suara kertas di balik cepat. Tidak ada nada marah, hanya napas berat, napas seseorang yang mulai ragu pada keputusannya sendiri. Malamnya, saat makan bersama, suasana terasa canggung. Tante Santi berbicara dengan nada sedikit lebih tinggi dari biasanya, terlalu bersemangat, terlalu defensif. Keputusan itu sudah paling efisien. Ya, katanya, kalau ayah ragu-ragu terus, perusahaan tidak akan maju. Ayah meletakkan sendoknya perlahan. Kenapa laporan ini berbeda dengan yang kamu jelaskan kemarin? Ruangan mendadak sunyi. Nadia berhenti memainkan ponselnya. Aku menunduk, menahan napas. Berbeda bagaimana? Tanya Tante Santi. Senyumnya kaku. Angkanya, jawab ayah tenang. Dan nama pihak yang terlibat. Aku melihat tangan Tante Santi sedikit gemetar saat ia meraih map di depannya. "Oh itu, mungkin salah cetak," katanya cepat. "Nanti aku perbaiki." Ayah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Tapi matanya tidak lagi hangat. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ayah ke ruang kerja. Aku masuk dengan langkah hati-hati. Sudah lama aku tidak duduk di kursi itu, kursi yang dulu selalu menjadi tempat diskusi kami. "Ayah tidak memanggilmu sebagai wakil direktur," katanya pelan. "Ayah memanggilmu sebagai anak." Dadaku mengencang. Ayah ingin bertanya satu hal. Lanjutnya, kalau seseorang mulai mengubah laporan tanpa sepengetahuan ayah, apa artinya? Apa artinya? Aku menatapnya lama, lalu menjawab jujur, tanpa emosi, tanpa dorongan. "Artinya ayah harus sangat berhati-hati." Ayah mengangguk. "Lama. Kenapa kamu tidak memaksa ayah waktu itu?" Aku tersenyum pahit. Karena memaksa orang yang sedang jatuh cinta hanya akan membuatnya semakin menutup mata. Ayah menunduk. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, aku melihat penyesalan di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan pembelaan. Penyesalan yang diam. Malam itu, aku mendengar ayah berbicara dengan suara tegas di telepon. "Tunda semua keputusan sampai audit selesai," katanya. "Ya, semua." Aku bersandar di dinding kamar.
Menutup mata, belum ada permintaan maaf, belum ada pengakuan, tapi aku tahu, retakan itu sudah cukup besar. Dan kebohongan seberapa rapi pun, disusun, tidak pernah tahan saat cahaya mulai masuk. Cahaya itu masuk pada pagi yang tampak biasa. Jakarta, the 18th of April, 2023. Ayah memanggilku ke ruang kerja. Kali ini, pintunya terbuka. Tirai jendela tersibak, membiarkan matahari menyinari ruangan yang selama berbulan-bulan terasa gelap. Ayah sudah menyelesaikan audit, katanya singkat. Aku duduk tanpa berkata apapun. Jantungku berdegup pelan. Bukan karena takut melainkan karena siap menerima apapun. Ayah mendorong sebuah map ke arahku. Isinya bukan angka, bukan grafik. Isinya keputusan. Beberapa laporan diubah tanpa persetujuan ayah. Lanjutnya, ada kontrak yang dipercepat. Ada aliran dana yang tidak pernah ayah setujui. Ia berhenti sejenak, napasnya berat. Santi tidak bisa menjelaskannya. Aku mengangguk pelan, tidak berkata. Aku sudah bilang, tidak berkata. Lihat, aku benar. Ayah menatapku lama. Kenapa kamu tetap bertahan di rumah ini, Shania? Setelah ayah menyakitimu? Pertanyaan itu membuat mataku panas. Karena ayah tetap ayahku. Jawabku jujur, dan aku tidak ingin ayah jatuh sendirian. Ayah menunduk, tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya rapuh tanpa pertahanan. Siang itu, Tante Santi dan Nadia dipanggil. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya percakapan pendek, tegas, dan dingin. Ayah berdiri. Saya butuh pasangan, bukan pengendali, katanya, dan saya butuh kejujuran, bukan kepentingan. Tante Santi mencoba bicara. Nadia ikut menyela, tapi kali ini tidak ada lagi telinga yang mau percaya. Mereka pergi sore itu juga. Rumah terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang menyakitkan, sunyi yang lega. Malamnya, aku dan ayah duduk berdua di ruang keluarga. Tidak ada jarak, tidak ada kursi yang terasa asing. Ayah minta maaf, katanya pelan. Bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai ayah. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku didengar. Ayah ingin kamu kembali. Lanjutnya, bukan karena kamu benar, tapi karena kamu tidak pernah berhenti mencintai. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. Aku tidak pernah pergi. Ya, kami duduk lama, tidak bicara banyak. Tapi untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa pulang. Dan disitulah aku mengerti. Happy ending tidak selalu tentang kemenangan besar. Kadang, ia datang dalam bentuk kejujuran, penyesalan, dan hubungan yang diselamatkan tepat waktu. Dan bagi Shania, ini bukan kemenangan, ini kepulangan. Kepulangan itu tidak datang dalam bentuk pesta atau perayaan besar. Ia datang perlahan, seperti napas yang akhirnya kembali teratur setelah lama tertahan. Jakarta, the 25th of April 2023. Rumah kami berubah suasananya, bukan karena perabot diganti, bukan karena dekorasi baru, melainkan karena keheningan yang jujur. Tidak ada lagi tawa berlebihan yang dibuat-buat. Tidak ada lagi langkah kaki yang terasa menguasai. Aku kembali membantu ayah. Pelan-pelan, tidak langsung ke jabatan. Tidak langsung ke rapat besar. Kami memulai dari hal-hal kecil. Membaca laporan bersama, berdiskusi di meja makan, mengingat kembali nilai-nilai yang dulu menjadi fondasi kami. Ayah lupa caranya mendengarkan. Kata ayah suatu sore, dan kamu mengingatkan dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tersenyum kecil. Kadang, cinta memang harus melukai dulu agar bisa menyelamatkan. Perusahaan juga berbenah. Audit dilanjutkan. Keputusan-keputusan ditinjau ulang. Beberapa rekan lama kembali percaya bukan karena namaku, tapi karena ketegasan ayah yang kembali. Tentang Tante Santi dan Nadia, kami tidak lagi membicarakannya.
bukan karena dendam telah hilang sepenuhnya, tapi karena mereka sudah tidak lagi punya tempat di hidup kami. Suatu malam, ayah duduk di sampingku di teras. "Shania," katanya pelan, "kalau suatu hari ayah kembali rapuh, ingatkan ayah lagi." Aku menoleh, menatap wajah yang kini terlihat lebih tua tapi juga lebih jujur. "Aku akan mengingatkan," jawabku. "Tapi ayah juga harus belajar percaya. Bahkan saat rasanya sulit." Ayah mengangguk. "Di sanalah aku belajar satu hal penting, bahwa orang tua bisa salah, dan anak boleh tegas tanpa harus durhaka." Aku tidak lagi marah, tidak lagi ingin membuktikan apapun. Aku hanya ingin menjaga dengan cara yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih kuat. Bahwa setelah badai reda, yang tersisa bukan hanya luka tapi juga kebijaksanaan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Pelajaran itu tidak datang dari buku bisnis, bukan dari seminar kepemimpinan, dan bukan dari kekayaan yang kami miliki. Ia datang dari kehilangan hampir segalanya. Jakarta, 5 Mei tahun 2023, aku kembali resmi ke perusahaan. Tidak dengan upacara, tidak dengan pengumuman besar. Aku kembali sebagai diriku sendiri, perempuan yang pernah disingkirkan, tapi memilih bertahan tanpa membenci. Ayah memberiku ruang, bukan kuasa mutlak, bukan kepercayaan buta. Ruang untuk berdiskusi, dan itu jauh lebih berharga. Suatu sore, kami duduk berdua di ruang rapat kecil. Ayah menatap laporan di depannya, lalu menoleh padaku. "Shania," katanya pelan. Ayah baru sadar, selama ini ayah takut tua. Aku terdiam. Takut tidak dibutuhkan, takut sendirian, dan ketakutan itu membuat ayah lupa bahwa kamu bukan ancaman kamu pelindung. Dadaku menghangat. "Ayah," jawabku lembut. "Aku juga belajar satu hal, tidak semua kebenaran harus dipaksakan. Kadang, ia harus ditunggu sampai orang siap menerimanya." Ayah tersenyum kecil. "Ayah beruntung, kamu tidak pergi." Aku menggeleng. Aku hampir pergi, tapi aku tahu, kalau aku pergi, penyesalan akan tinggal seumur hidup. Hari itu aku pulang dengan perasaan damai. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kami jujur satu sama lain. Dan di sanalah aku menarik satu garis besar dari semua yang terjadi. Kekayaan bisa membeli kenyamanan, jabatan bisa memberi kuasa, tapi keluarga hanya bisa diselamatkan oleh keberanian untuk berkata jujur dan kerendahan hati untuk mau mendengar. Dan dari kejujuran itulah kami akhirnya belajar berdiri sejajar, bukan saling menguasai. Setahun kemudian, aku berdiri di samping ayah di halaman rumah, Jakarta, 12 Februari tahun 2024. Tanggal itu terasa familiar, hampir setahun sejak semua kekacauan dimulai. Ayah kini berjalan lebih pelan, rambutnya semakin memutih, tapi langkahnya lebih tenang karena ia tidak lagi berjalan sendirian. "Kamu tahu," katanya sambil menatap langit sore, "ayah hampir kehilangan segalanya." Aku menoleh, tapi ayah tidak kehilangan aku. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan itu yang paling penting." Aku menarik napas panjang. Dulu aku takut kehilangan ayah karena perempuan yang salah. Kini aku tahu yang hampir membuatku kehilangan ayah bukan pelakor licik semata, melainkan ketakutan, kesepian, dan komunikasi yang terputus. Aku tidak membenci Tante Santi, tidak juga Nadia, karena kebencian hanya akan membuat ceritaku berakhir pahit. Aku memilih menutup kisah ini dengan pelajaran bahwa sebagai anak, aku berhak bersuara, bahwa sebagai orang tua, ayah berhak rapuh tapi tidak boleh kehilangan akal sehat, dan bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita menyingkirkan darah daging sendiri. Aku menatap ayah, lalu berkata pelan, "Ayah tidak direbut siapapun." Ayah menoleh.
Ayah hanya sempat tersesat, dan kita berhasil pulang. Dan disitulah aku tahu, kisah ini tidak berakhir dengan air mata, melainkan dengan kesadaran. Aku tidak kehilangan ayahku, aku menyelamatkannya.